Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai donasi Kemendak Peduli di tengah pandemi corona ini, kita bergabung dengan rekan Ariel Raka dan juru kamera David Sibarani langsung dari Gedung Kementerian Perdagangan di kawasan Jakarta Pusat. Ya, Ariel, mungkin Anda bisa jelaskan detailnya seperti apa terkait dengan bantuan yang diberikan Kemendak hari ini. Ya, Rolando, baru saja memang penyerahan bantuan secara simbolis, di mana bantuan alat kesehatan dan juga APD dari Kemendak Peduli atau Kementerian Perdagangan Peduli dilakukan. Dan ini langsung penyerahannya dilakukan oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Dan di mana penyerahan yang dilakukan ini antara lain seperti yang Anda sampaikan, bahwa bantuan alat kesehatan, obat-obatan, dan juga termasuk alat pelindung diri. Tadi kami sempat memantau dan juga melihat bagaimana penyerahan secara simbolis tersebut, dan tidak hanya alat kesehatan dan juga APD, tetapi juga uang tunai yang diberikan, di mana terkumpul dari Kemendak Peduli ini sebesar 588 juta rupiah. Sementara itu, untuk lebih detailnya lagi, ada juga donasi sarung tangan sebanyak 20.000 pieces dan baju APD sekitar lebih dari 4.000 pieces, termasuk juga hand sanitizer yang lebih dari 400 botol yang akan diserahkan ke sejumlah rumah sakit dan juga masyarakat, termasuk juga suplemen obat dan juga sejumlah beras yang akan dibagikan. Dan untuk bantuan ini, Rolando, akan diserahkan untuk hari ini kepada 3 rumah sakit di DKI Jakarta, di mana sejauh informasi yang kami dapatkan dan pemantauan kami di lapangan bahwa rumah sakit tersebut ini antara lain RSUD Budi Asi, RSUD Tebet, dan juga RSKD Duren Sawit. Pemberian bantuan tersebut ini langsung dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit setempat, kemudian langsung diberikan oleh secara simbolis Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Rolando. Ya, Ariel, jadi ada sejumlah uang juga yang sudah didonasikan dan juga beberapa alat kebutuhan medis yang didonasikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, terkait hal ini, apakah ini akan berlangsung selama pandemi corona ini atau seperti apa, Ariel? Ya, Rolando, memang Agus Suparmanto tadi menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan Peduli atau Kemendak Peduli ini akan dibuka terus dan mengajak tidak hanya sebetulnya masyarakat pegawai tetapi juga mitranya untuk membantu Indonesia melakukan penanganan COVID-19. Tidak hanya itu saja tetapi juga untuk membantu memutus rantai dari penyebaran COVID-19, di mana tadi masih ada bagaimana tercantum rekening bank yang dapat disalurkan oleh sejumlah masyarakat, mitra, ataupun juga pegawai dari Kementerian Perdagangan masih dibuka sampai dengan saat ini, termasuk juga apabila ada bantuan alat kesehatan ataupun juga APD yang bisa melalui Kementerian Perdagangan Peduli ini dilakukan, dapat dikirimkan langsung ke kantor pusat di Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat ini, sehingga dipastikan bahwa memang Kementerian Perdagangan ini masih tetap melakukan pemberian bantuan kepada tidak hanya sejumlah rumah sakit ini saja, tetapi juga ke sejumlah masyarakat, termasuk juga kepada pedagang kecil dan di sejumlah pasar. Rolando. Ya, lalu selanjutnya, Ariel, mungkin Anda bisa berikan informasi apa saja langkah yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan dalam mengantisipasi dampak virus corona ini, baik terhadap mitra maupun terhadap masyarakat. Ya, Rolando, tadi memang Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan, menyampaikan hal tersebut dan ia mengatakan bahwa ada beberapa hal strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga tentunya untuk memastikan bahwa bahan pokok di lapangan di pasar ini tetap aman dan harga juga tetap stabil. Antara lain ini salah satunya adalah penguatan koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, provinsi dan kota di 30 provinsi di Indonesia, dan tentunya ini yang membidangi perdagangan. Koordinasi tersebut ini dikatakan oleh Agus sebagai tolak yang cukup penting, sehingga bagaimana penanganan COVID-19 dan juga distribusi bahan pokok di sejumlah daerah ini dapat terkendali. Terlain itu juga mengatakan bahwa akan menginstruksikan produsen dan distributor agar tidak menjual
bahan pokok di atas harga eceran tertinggi, dan tentunya memotong mata rantai distribusi dan optimalisasi penggunaan di tol laut. Dan tentunya hal tersebut ini dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dengan Satgas Pangan dan menindak tegas pelaku bisnis yang tidak mematuhi peraturan pemerintah. Demikian, Rolando. Baik, Eril, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Eril Raka dan juru kamera David Sibarani melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat.